Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Sampai ketemu lagi di dalam One Way Ministry. Pada pagi hari ini kita akan belajar kenapa kita berdoa harus kata-katanya sama dan diulang-ulang. Nah, itu nanti Tuhan akan jawab ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah segala firman-Mu yang akan Kau sampaikan pada saat pagi hari ini biar menjadi berkat bagi kita semua, bahkan menjadi rema atas setiap kehidupan kami semua pendengar-pendengar firman di tempat ini. Kami yakin Engkau sendiri yang memberikan hal-hal yang baru dalam setiap kehidupan kami, supaya kami semakin memuliakan Engkau dan semakin mencintai Engkau, karena Engkau sendiri yang memilih kami dan memberikan anugerah itu kepada kami. Dan kami sadar dan kami yakin kami ada saat ini dan kami bisa datang kepadamu saat ini karena anugerah dan pemberian kasih-Mu yang sungguh luar biasa atas kami orang-orang yang percaya kepadamu sebagai Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar kuasa firman-Mu dan bekerja atas setiap kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami, bahwa kami adalah umat-umat yang berkemenangan di dalam Engkau, karena Engkau sudah menebus kami dengan kuasa darah-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib itu melepaskan kami dari segala kutuk, penderitaan, kemiskinan, ketidakberhasilan, kutuk sakit penyakit, bahkan kutuk dalam segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kutuk kami sudah lepas dari dosa jikalau kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami adalah anak-anak yang lahir daripada Allah sendiri, yang selalu Engkau jamin beri kepastian kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan kami, karena roh yang di dalam kami lebih besar daripada kuasa ilah zaman ini, dan dosa sudah tidak bisa menguasai kehidupan kami lagi. Dan kami penuh berkat hari ini, sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan berhasil dan beruntung, karena Engkau sendiri yang beracara di depan kami dan menuntun langkah kehidupan kami sepanjang hari di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Dan kami akan selalu mendengarkan firman-Mu, dan kami akan selalu memuji nama-Mu, dan kami akan selalu membaca firman-Mu dan merenungkannya dan bertindak hati-hati sesuai yang Kau firmankan, sesuai tuntunan Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita kenapa kita berdoa tiap hari itu harus mengucapkan firman Tuhan yang sama. Seperti Tuhan Yesus katakan, ayo belajar doa Bapa kami, kita ajarin supaya kamu bisa mencakup semuanya itu ya, yaitu doa Bapa kami. Makanya kenapa ya diulang-ulang. Nah, ini saya sekarang ingin memberikan ilustrasi seperti ini saudara. Pada saat kita makan di dalam setiap kehidupan kita, itu ada hal yang pokok, ada hal yang tidak pokok. Yang pokok itu umpamanya nasi, minum itu biasanya air putih, es teh atau kopi atau susu, itu yang suka masing-masing ya. Tetapi pada dasarnya adalah pasti ada minuman dan ada makanan, yaitu nasi dan minum air putih lah umpamanya seperti itu pokok saudara. Tetapi nanti lawuhnya, masakannya, jangannya, istilahnya ikannya itu terserah kita ya. Mau sop, mau lodeh, mau pecel, mau tempe, mau tahu, mau nugget, mau ayam goreng, mau apa, itu terserah. Itu variasi, tetapi pada dasarnya kita tetap makan nasi. Kalau yang sudah biasa makan nasi. Kalau di Eropa mungkin roti ya, roti sama daging ya, seperti burger gitu ya mungkin ya. Kalau di mana itu sagu, mamane gitu dan sebagainya, makanan pokoknya. Jadi kenapa itu harus diulang-ulang tiap hari? Ya memang begitu. Bernafas pun kita tiap hari ya berulang-ulang, diulang-ulang dan diulang-ulang. Nah, itu makanya dasar pokok doa kita itu nggak boleh hilang gitu ya, firman Tuhan. Makanya kalau orang yang doa benar dalam tuntunan Roh Kudus, itu yang dibicarakan mesti tuntunannya adalah firman Tuhan. Mengakui, memproklamirkan firman Tuhan itu di hadapan kuasa kegelapan ini, bahwa
itulah kehendak Tuhan, itulah keinginan Tuhan ya, melalui doa-doa kita. Doa itu memang harus diulang-ulang. Kenapa harus diulang-ulang? Karena memang itu pokok, wajib istilahnya. Jadi itu istilahnya nasinya dan air putihnya, begitu saudara. Lah nanti masalah pengembangannya mau doa yang lain lagi, mau doa yang lain lagi, mau syafaat untuk Indonesia, mau untuk gereja kita, untuk gereja-gereja yang lain, atau untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ataupun orang-orang yang sudah mengenal Tuhan tapi belum bisa berjalan dalam firman Tuhan, masih berbuat dosa. Dan kita berdoa untuk bangsa dan negara ini supaya cepat dipulihkan, atau negara-negara di seluruh dunia ini dipulihkan, dan ekonomi dunia ini bisa berjalan lagi dengan normal dan sebagainya. Itu pengembangan saudara. Tetapi pada dasarnya Tuhan inginkan ya yang pokok ya wajib tetap. Makanya kalau kita itu dekat dengan Roh Kudus, sebenarnya apa yang kita doakan itu banyakan memproklamirkan firman Tuhan yang sudah ada di dalam firman Tuhan. Kita tinggal mengucapkan kembali gitu loh. Itu adalah doa-doa dalam tuntunan Roh Kudus saudara. Kalau keinginan daging kita itu wah bisa macam-macam nanti ya. Kerjaan diberkati, atau anak kita sekolah sukses dan sebagainya, itu hal-hal daging semua yang kita butuhkan pada saat di dunia ini. Tetapi Tuhan katakan sebetulnya apapun sebelum kamu pikir, renungkan rancangan tersebut berdoa kami, itu Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah mengerti, seperti orang tua terhadap anak saudara. Orang tua terhadap anak itu akan mengerti kebutuhan anaknya daripada anak mengerti kebutuhannya sendiri gitu. Ya, jadi orang tua itu akan lebih ngerti karena dia sudah pernah mengalami menjadi anak saudara. Bahkan dia menjadi orang tua itu kewajibannya adalah memenuhi segala kebutuhannya dari anaknya. Nah, kalau kita ciptaan Allah, kita ini diangkat menjadi anaknya, saudara, menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita ini kan ciptaan, kita dilahirkan oleh Allah di dunia ini, ya pasti diopeni lah, dipelihara sama Allah, dicukupkan sama Allah. Asal kalau kita punya anak yang menurut, daripada sama dengan anak yang tidak menurut dengan orang tua. Biasanya orang tua itu lebih sayang mengasihi anaknya yang menurut ya saudara. Lah sama aja di dalam Tuhan, kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman dan apa yang dikatakan Tuhan itu yang harus kita lakukan, kita jalani menurut, ya pasti Tuhan lebih sayang sama kita. Bukannya Tuhan gak sayang dengan orang-orang yang berdosa, Tuhan justru sayang sama orang-orang yang berdosa. Kalau orang-orang yang gak berdosa itu kan ya sudah pasti selamat, pasti masuk surga bersama Tuhan gitu loh. Dan mereka berjalan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi orang-orang berdosa ini kan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar, atau sudah mengenal dengan benar tapi masih ndablek istilahnya, masih tetap ngeyel istilahnya, kepingin berbuat dosa terus karena mendulukan hawa nafsunya, seperti Adam dan Hawa ya. Dia itu dulu kudus loh saudara pada saat berbuat dosa. Lah makanya orang-orang kudus pun bisa berbuat dosa masihan. Kalau kita nggak dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, nggak dikuasai oleh kuasa Tuhan, nggak mau setia, nggak mau taat, nggak mau menyadari bahwa kita ini milik Allah, bahwa diri kita ini bukan milik kita sendiri lagi, yaitu akhirnya kita kepingin menguasai, mengontrol diri kita sesuai dengan keinginan kita. Itu yang membuat kita jatuh di dalam dosa saudara. Makanya kalau doa itu doa yang penuh kuasa itu kan sudah ada 9 seri macam-macam. Tetapi ini ada masukan dari saudara seiman kita, yaitu kenapa kalau doa kok harus tetap itu wae, bosen nih katanya gitu. Ya nggak bosen, buktinya kita makan nasi terus tiap hari nggak pernah bosen kok saudara ya. Maka minum air putih, minum teh gitu ya, nggak pernah bosen kok. Lah lucu kita itu, makanya rohani kita itu seringnya rohani kita itu apa ya istilahnya, untuk melakukan hal-hal yang rutin yang sama itu katanya bosen. Lah ini yang bahaya ini saudara. Kalau hidup kita di dalam tuntunan Roh Kudus, itu kita memiliki cinta, memiliki kasih, dasar kasih yang daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, mau dihargai manusia yang lain atau tidak, yang penting kita berusaha bermanfaat bagi orang banyak.
mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang penting itu yang diajarkan Tuhan. Kamu mau percaya Tuhan syukur, nggak percaya juga nggak apa-apa gitu loh, nggak ada yang maksa. Jadi keimanan di dalam dunia itu tiap orang pribadi lepas pribadi itu memang adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Jadi kalau kita nggak merasa bahwa kita diberi anugerah dan diberi oleh Tuhan, ya terserah, nggak apa-apa. Itu kan pendapat kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Tetapi saya yakin bahwa kalau Tuhan sudah menjamah, menuntun, membimbing, memberikan hikmat dan wahyunya sama kita nggak bisa lari dari panggilan Tuhan itu, saudara. Cinta Tuhan Yesus itu adalah cinta untuk melakukan firman-Nya. Nah, itu yang paling penting, saudara. Cinta Tuhan Yesus itu adalah cinta melakukan firman-Nya. Bukan cinta Tuhan Yesus buat tambal butuh, saudara. Kalau butuh ben selamat, datang ke Tuhan tapi nggak mau menjalankan firman-Nya. Lah ini yang sering terjadi di dunia itu seperti itu. Jadi tipu daya muslihat iblis melalui keadaan dunia ini mempengaruhi keimanan kita bahwa kita itu apa sih, percuma lah ngelakuin firman Tuhan, wong buktinya ya kayak ngono wae kok. Lah berarti kita tiap hari makan nasi itu percuma kok, nanti ya paling ngono-ngono wae. Loh, makan nasi itu ya efeknya apa, saudara? Sehat ya toh, terus iso hidup, iso kuat. Lek lapar saya mati, saudara, nggak dikasih makan. Contohnya tumbuhan, nggak usah disirami tiap hari, lama-lama mati loh, saudara. Karena dia kekurangan istilahnya makanan, istilahnya gizi atau gimana gitu ya. Jadi makanya rohani pun harus diberi makanan, yaitu firman Tuhan yang harus kita lakukan tiap hari. Kalau kita tiap hari, kalau nggak percaya ya, coba bangun tiap pagi dan kita lakukan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan dan puasa. Sehari makan sekali aja, lah nggak apa-apa, saudara nggak sakit. Tapi coba nggak usah puasa, nggak usah doa, nggak usah doa, nggak usah memuji Tuhan, nggak usah memuliakan Tuhan, hidupnya daging terus saya tiap hari ya toh. Terus nanti coba puasa, lah sakit malahan. Itu loh hebatnya kuasa Tuhan ya. Kalau kita berjalan dalam firman itu sudah hati yang gembira, itu obat yang manjur. Jadi apa yang firman Tuhan katakan itu iya dan amin. Enggak bisa firman Tuhan itu enggak, amin itu enggak, iya dan amin. Makanya kenapa setiap di dalam firman-firman yang sudah Tuhan berikan kepada saya, maksudnya yang sudah saya alami, kebenaran-kebenaran firman itu dalam kehidupan saya, yang saya jalani dan saya melalui proses-proses Tuhan itu semuanya itu rasanya ya ayem, enak gitu, saudara. Makanya kalau saudara kepingin merasakan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, ada jalan keluar, ada solusi, ada sesuatu hal yang baru di dalam Tuhan dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya cobalah alami sendiri bersama Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan itu pribadi, saudara, bukan goncengan. Jadi saudara datang ke gereja terus karena pendetanya hebat terus saudara selamat, enggak juga, saudara. Bukan karena pendeta, bukan karena hamba Tuhan, bukan karena istri, anak atau siapa yang rohaninya lebih hebat tetapi kita bisa selamat. Enggak, saudara. Keselamatan itu tanggung jawab kita menjadi pelaku firman setiap hari kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu bukti bahwa kita mengasihi Allah. Gitu, saudara. Itu yang dapat membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ayo doa itu sama terus, memang itu sudah sudah wajib itu, saudara. Kalau di agama lain, di Muslim itu sholat 5 waktu itu wajib. Dan itu yang diucapkan juga sama-sama. Pokok dasarnya sama, sobat, yang diucapkan. Makanya gini, kalau kita ketemu orang di dalam perkristenan biasanya dikatakan shalom, puji Tuhan gitu ya. Itu maksudnya apa yang kamu katakan itu akan kembali ke kamu lagi gitu loh. Kalau kita ngomongin negatif, masalah penyakit, aduh pusing, aduh sakit, aku miskin, gak punya kerjaan, aku menderita, gini-gini ya, itu nanti akan kembali kepada kita. Makanya Tuhan ajarkan bahwa Filipi 4 ayat 8, pikirkan yang benar, yang suci, yang mulia, yang adil, yang patut dipuji,
dan yang dan bijaksana, yang patut dipuji, dan pikirkanlah semuanya itulah. Intinya kurang lebih seperti itu di Filipi 4 ayat 8 ya dibaca. Itu pesan Tuhan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga. Saya akan ingatkan terus ini firman Tuhan ya. Karena pribadi Roh Kudus itu 9, yaitu kita bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah Roh Kudus yang mengucapkan di dalam diri kita. Makanya 9 pribadi Roh Kudus itu, setiap orang yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mulutnya, sebenarnya Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu. Tinggal penuh ndak Roh Kudus itu dalam dirimu. Kalau Roh Kudus penuh dalam dirimu itu pada saat kamu menjalankan 9 pribadi Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Dalam hidupmu kamu menjalankan 9 pribadi Roh Kudus itu, kamu penuh Roh Kudus. Intinya sederhana itu saudara ya. Jadi kenapa doa itu harus diulang-ulang dengan perkataan yang sama? Karena itu adalah pokok dan wajib yang Tuhan ajarkan. Makanya Tuhan mengajarkan apa? Doa Bapa kami ya. Nah, makanya itu ada doa Yabes, ada doa Daud, ada doa apa ya, semua ada semua. Di Mazmur itu juga merupakan doa-doa seperti Mazmur 23 kemarin. Itu Tuhan adalah gembala yang baik. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau ya, membaringkan aku di air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, dia memberikan semua yang terbaik ya. Jadi kalau kita datang ke Tuhan itu kita ada kelegaan pertama, terus ada penyegaran di dalam jiwa, refreshing, pemulihan ya. Nah, kalau nanti kita sudah ada di dalam Tuhan, kita itu menyadari bahwa itu anugerah Tuhan dan kita milik Tuhan, maka apa yang gini, kita itu anggota tubuh Kristus ya, akan tetap saya ulang-ulang terus ini, kita itu tubuh Kristus dan anggota-anggotanya. Jadi jemaat kita, saya sebagai hamba Tuhan ya, juga hamba-hamba Tuhan yang lain, juga jemaat Tuhan, juga pelayan-pelayan Tuhan yang lain, semua itu adalah anggota tubuh Kristus. Di dalam diri kita tidak ada yang hebat, karunia kita masing-masing tetapi saling melengkapi saudara. Nah, untuk apa itu? Supaya anggota tubuh Kristus itu bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai kepala kita. Lah, kita ini sebagai anggota tubuh Kristus, kalau Kristus itu kepala, berarti yang kita pikirkan ya, yang kita lihat, yang kita dengar, kita katakan adalah kebenaran Tuhan, firman Tuhan, yaitu pakai pemikiran Allah, pandangan Allah, telinga pendengaran Allah, perkataan Allah, dan perbuatan tubuh kita otomatis berjalan sesuai apa yang dipikirkan Allah. Makanya untuk kemuliaan nama Tuhan, kebesaran nama Tuhan, dan kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kita, hanya firman Tuhan yang layak untuk kita lakukan. Begitu saudara. Jadi ini memang firman Tuhan. Kenapa harus diulang-ulang? Supaya kita semakin paham, kita semakin ngerti ya. Intinya di dalam Alkitab itu cuma satu, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan di atas, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia itu semua manusia, bukan orang-orang yang beragama sama dengan kita saja, tetapi semua sesama manusia kasihi. Pada saat kamu melakukan terhadap saudaraku yang paling hina, saudaramu yang paling hina dan miskin, itulah kita melayani Tuhan. Sudahkah kita melayani orang-orang miskin, orang hina yang tidak dianggap oleh orang, dan para yatim, para janda, para difabel atau cacat-cacat yang sudah tidak itu? Ayo kita kasih mereka, berkati mereka sesuai dengan yang Tuhan izinkan untuk memberkati mereka. Di dalam nama Yesus, sampai ketemu dengan firman Tuhan selanjutnya. Biarlah kuasa firman ini terus bekerja atas kita dan kita menjadi berkat bagi sesama kita, dan kita menjadi berkenan bagi Tuhan, yaitu harus berdoa yang sama seperti yang saya ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang gak sempat kami pikir, renungan rancangan Tuhan kami Engkau sudah sediakan bagi kami, dan bahkan kami semuanya Tuhan
pendengar firman-Mu, penyedia YouTube, sarana media yang lain, atau orang-orang yang lain yang belum mengenal kasih-Mu, sudah mengenal kasih-Mu tapi masih melakukan dosa, ataupun orang-orang yang sudah mengenal kasih-Mu dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya kami sudah menerima semua firman-Mu ini, dan itu sudah nyata atas kami semuanya, dan itu menjadi rema atas tubuh-tubuh kami. Dan biarlah pemikiran kami, pandangan kami, pendengaran kami, perkataan kami, dan perbuatan tubuh kami selaras dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau telah tuntun kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Dan kami merasakan kenyamanan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau telah mencukupkan makanan kami sepanjang hari ini dengan berkat-berkat Allah yang dari tingkat-tingkat langit surgawi yang sudah Engkau bukakan bagi kami, yang kami layak kami terima. Di dalam nama Yesus kami terima segala berkat-Mu, segala anugerah-Mu yang luar biasa atas kami. Dan ampunilah semua dosa-dosa kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan ya Tuhan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan keagungan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kuasa kebesaran-Mu di kayu salib dengan curahan kuasa darah-Mu. Kami saat ini adalah orang-orang yang berkemenangan. Kami orang yang tidak berbuat dosa lagi. Kami orang-orang yang berjalan dalam kebenaran firman. Kami orang-orang yang mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Kami orang-orang yang memuliakan dan memuji Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang sudah lepas daripada kemiskinan, kutuk kemiskinan. Dan kami bekerja mengalami kesuksesan, berhasil dan beruntung, karena Engkau yang berjalan di depan kami, dan Engkau yang menuntun langkah kehidupan kami, dan Engkau yang memberkati kami. Dan kami orang-orang yang lepas dari segala kutuk penyakit, penderitaan. Dan kami orang-orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan kami adalah orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati bersama dengan Engkau di dalam nama Yesus. Karena Engkau sudah menanggung semuanya itu, dan kami adalah umat-umat yang berkemenangan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami menerima kemenangan demi kemenangan, hari demi hari, waktu demi waktu, karena firman-Mu iya dan amin, terjadi atas kami semua pendengar firman-Mu dan semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Dan kami yakin juga bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, merupakan trade center bangsa Indonesia untuk orang-orang mengenal kasih-Mu, kembali lagi kepada kasih mula-mula, yaitu mencintai Engkau sebagai Yesus Kristus Tuhan, sebagai Juru Selamat pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kuasai kedagingan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami terima berkat-Mu dengan penuh sukacita, bersyukur dan terpuji dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan selama-lamanya di dalam nama Yesus, dalam tuntunan Roh Kudus untuk kemuliaan Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini dalam otoritas kuat kuasa kasih-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, kiranya Roh Kudus terus bekerja atas kami, dan kita menjadi berkat-berkat bagi banyak orang, dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Amin.